A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man barang siapa ja'a yang datang, maksudnya yang mengerjakan, yang mendatangi, yang mengerjakan, bil hasanati dengan satu kebaikan, bil hasanati dengan satu kebaikan, falahu maka baginya orang, falahu maka bagi orang, khairun kebaikan, minha dari satu kebaikan. Waman dan barang siapa ja'a yang mendatangi, ya, artinya yang mengerjakan, bisayiati dengan satu kejelekan, fala yujza maka tidak dibalas siapa alladzina orang-orang, fala yujza maka tidak dibalas alladzina orang-orang amilu yang mengerjakan mereka as-sayyiati pada beberapa kejelekan, illa kecuali makanu apa-apa yang telah ada mereka, apa-apa yang telah ada ya malun mengerjakan mereka. Barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan, maka baginya adalah kebaikan dari, artinya pahala dari satu kebaikan yang dikerjakan itu. Kalau di dalam lipatan pahala itu, satu kebaikan dilipatkan 10 kali lipat. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan, maka Allah akan memberi lipatan pahala, yaitu 10 kali lipat kebaikan yang dikerjakan itu. Jadi dari satu kebaikan itu pahalanya Allah melipatkan 10 kali lipat. Dan barang siapa yang mengerjakan satu kejelekan, maka mereka tidak akan dibalas kecuali apa-apa yang telah mereka kerjakan. Nah, sesuai dengan yang mereka kerjakan kalau kejelekan. Misalnya dia berbuat 2 kali, ya 2 kali dosa, 3 kali dosa, tidak dilipatkan, ya. Tapi kalau kebaikan, 1 kali kebaikan sudah dilipatkan 10 kali lipat. Berarti untung, ya, yang mengerjakan baik. Nah, bahkan kalau kita baru niat saja untuk melakukan suatu kebaikan itu sudah mendapat 1 pahala kok, walaupun belum dikerjakan. Baru niat. Nah, setelah dia mengerjakan, dilipatkan lagi 10 kali lipat. Tapi kalau kejelekan baru niat, ya belum ditulis apa-apa kalau baru niat. Tapi kalau salah dilaksanakan, dikerjakan, nah ini yang akan dicatat oleh malaikat atau oleh Allah. Berapa banyak kejelekan yang dia perbuat. Nah, innallazi sesungguhnya zat, yaitu Allah, faradha yang telah menurunkan, siapa Allah, faradha yang telah menurunkan, alaika atas engkau Muhammad, alaika atas engkau
Muhammad menurunkan Al-Qur'ana pada Al-Qur'an. Larotuka, mengembalikan siapa Allah kepadamu, mengembalikan siapa Allah kepadamu, ila ma'adin, pada tempat kembali. Kul, katakan, wahai Muhammad, Rabbi, Tuhanku, a'lamu, maha tahu, man, pada orang, ja'a, yang datang siapa orang, bilhuda, dengan membawa petunjuk. Waman, dan orang, huwa, dia orang. Waman, dan orang, huwa, dia orang, fi dhalalin, di dalam kesesatan, mubinin, yang jelas. Sesungguhnya Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada engkau, wahai Muhammad, suatu saat nanti akan mengembalikan kamu pada tempat kembali. Nah, ila ma'adin, tempat kembali, bisa kembali di dunia atau kembali di akhirat, ya di surga. Kalau di dunia ya kembali ke Makkah. Nabi kan asalnya dari Makkah, kemudian beliau hijrah ke Madinah. Ya, karena saat itu di Makkah tidak memungkinkan bagi seorang Rasul, seorang Nabi untuk menyampaikan risalah. Akhirnya diperintahkan oleh Allah hijrah ke Madinah. Namun suatu saat nanti Muhammad, engkau akan kembali lagi ke Mekah. Dan ternyata betul. Ya, Nabi kembali lagi ke Mekah dan kembali bisa menguasai Mekah secara keseluruhan, ya, sehingga kemenangan, ya, diraih oleh kaum muslimin, itu. Atau ya kembali dari dunia ke akhirat, maksudnya ke dalam surga. Katakan, wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku maha tahu terhadap orang yang datang dengan membawa petunjuk dan orang yang dalam keadaan sesat. Nah, jadi siapa yang benar-benar berada di dalam petunjuk dari Allah dan siapa yang sebenarnya sesat, Allah itu maha tahu. Walaupun orang itu berpura-pura, walaupun orang itu ya menutupi segala kesesatannya, ya tetap saja Allah maha tahu, ya, siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang mendapat petunjuk dan siapa yang sesat. Wa ma kunta, dan tidak ada engkau Muhammad, tarju, berharap engkau, tarju, berharap engkau, ayul kau, bahwa diturunkan. Kalau makna lughahnya yulqa, dijatuhkan, artinya diturunkan, ilaika, kepadamu, apa, alkitabu, kitab, yaitu Al-Quran, illa, kecuali, rahmatan, karena rahmat, illa, kecuali, rahmatan, karena rahmat, mirrobika, dari Tuhan engkau. Fala takunanna, maka jangan ada sungguh engkau, maka jangan ada sungguh engkau, zahiron, menolong atau bekerja sama, ya, lil kafirina, bagi orang-orang kafir.
Wahai Muhammad, sebelum Allah menurunkan Al-Quran kepadamu, sama sekali kamu tidak ada harapan, nggak punya angen-angen kalau Allah akan menurunkan Al-Quran kepadamu. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Ya seperti kita sendirilah ya, sebelum kita diberi petunjuk oleh Allah macam sekarang ini, sebelumnya kita nggak ada angen-angen harapan, wah nanti saya akan mengaji seperti ini, saya akan ini, nggak ada. Apalagi yang dari kampung halamannya datang ke Jakarta, rata-rata itu tujuannya untuk apa? Untuk mengadu nasib katanya, untuk mencari uang, untuk mencari pekerjaan, kan begitu ya. Tapi alhamdulillah sesampainya di Jakarta dan sekitarnya itu ya rezeki ya dapat, uang yang dapat, pekerjaan dapat, ditambah lagi oleh Allah kita diberi hidayah. Masya Allah, ini yang nggak disangka-sangka, yang nggak diduga, yang nggak direncanakan sebelumnya. Justru yang paling besar ini ya. Kenapa bisa begitu? Itu karena rahmat dari Tuhanmu. Nah ingat, ini rahmat ya, rahmat Allah. Hidayah ini adalah rahmat Allah, maka harus dijaga. Jangan sampai rahmat ini dicabut kembali oleh Allah dari kita. Maka Muhammad, engkau jangan tolong menolong atau bekerja sama kepada orang-orang kafir. Wala yasuddunaka. Ya, ayat 87. Wala yasuddunaka, dan jangan mencegah sungguh kepadamu, dan jangan mencegah atau menghalangi sungguh padamu, ya, mempengaruhi, jangan mempengaruhi, an ayatillahi, dari ayat-ayat Allah, ba'da sesudah zilat, ketika diturunkan apa ayat ilaika kepadamu Muhammad. Ba'da sesudah zilat, ketika diturunkan apa ayat ilaika kepadamu. Wada'u, dan berdoalah, ila rabbika, kepada Tuhanmu. Wala takunanna, dan jangan ada sungguh engkau, jangan menjadi minal musyrikin, dari orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan. Wahai Muhammad, jangan sampai engkau terpengaruh, ya, artinya mencegah, menghalangi, ya, artinya mempengaruhi. Jadi jangan sampai segala sesuatu apa saja dapat mempengaruhi kamu, menghalangi kamu, mencegah kamu, sehingga jauh dari ayat-ayat Allah setelah ayat itu diturunkan kepadamu. Jadi segala sesuatu apa saja jangan sampai menghalangimu, mempengaruhimu terhadap ayat-ayat yang juga diturunkan oleh Allah kepadamu. Dan berdoalah kepada Tuhanmu, dan jangan kamu menjadi orang-orang yang menyekutukan, orang-orang yang musyrik. Wala tada'u, dan jangan menyembah engkau, dan jangan menyembah engkau ma'allah, beserta Allah, ilahan, sesembahan akhara yang lain.
Jangan sampai kamu menyembah beserta Allah pada sesembahan yang lain. Artinya yang menyekutukan. Ya, dia mengakui Allah sebagai sesembahan, namun dia juga ya punya sesembahan selain Allah. Nah, ini jangan sampai. Harus murni. Murni itu ya Tuhan itu hanya satu, Allah. La ilaha, tidak ada sesembahan illa huwa, kecuali dia Allah. Jadi hanya Allah yang wajib, yang harus disembah. Tidak boleh menyembah selain Allah, atau ya menduakan Allah ya disembah tetapi juga menyembah kepada selain Allah. Nah, ya enggak boleh. Kullu syai'in, segala sesuatu yang ada di dunia ini, apa saja, segala sesuatu halikun, akan hancur. Ya, seluruh isi dunia, kenikmatan dunia pada saatnya nanti akan habis, akan hancur. Ila wajhahu, kecuali wajahnya Allah. Ini yang abadi, zatnya Allah. Lahu, bagi Allah, apa al-hukmu, hukum. Al-hukmu, hukum. Wa ilaihi, dan kepada Allah turja'una, dikembalikan kalian. Karena tidak ada sesembahan kecuali hanya Dia, Allah. Dan segala sesuatu yang terdapat di dunia atau di muka bumi ini akan hancur kecuali Allah. Bagi Allah adalah hukum, dan semua kalian akan kembali kepada Allah. Nah, maka oleh karena semuanya itu, seluruh dunia, kenikmatan dunia itu bakal habis, bakal hancur, sementara yang abadi itu adalah Allah yang di akhirat sana. Ya, maka jangan hanya terbuai dengan kenikmatan dunia. Jangan terpengaruh oleh kenikmatan dunia sampai-sampai meninggalkan ibadahnya, meninggalkan kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Ingat ya, bahwa yang abadi itu hanya Allah, hanya akhirat, hanya surga dan neraka. Maka kita harus berusaha di dalam hidup yang satu kali ini untuk bisa meraih, untuk bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di akhirat, yaitu di dalam surga. Alhamdulillahirabbil alamin, jazakumullahu khaira. Demikian Bapak Ibu kaum muslimin, kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa menambah pahala, menambah ilmu, dan menambah kefahaman kita semua. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jangan lupa ya, nanti kita kembali bertemu langsung ya di majelis taklim Radio Samhan jam 9. Semoga Allah barik lancar, aman, selamat, barokah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.